Apakah kamu pernah berfantasi? Berfantasi, berimajinasi, bermimpi, atau melamun. Apapun kata yang biasa kau gunakan, yang penting, artinya membayangkan hal yang tak terjadi. Kata kuncinya adalah tak terjadi, bukan tak akan terjadi. Dengan itu, datanglah secerca harapan dalam hidup si pemimpi. Walaupun tidak bisa merasakan secara langsung, bayangan yang ada dalam kepala terkadang cukup mengusir keputusasaan. Fantasi juga bergantung pada siapa yang melakukannya. Orang yang berfantasi menentukan isi fantasinya. Isi fantasi biasanya tentang wanita atau pria idaman, hunian atau pekerjaan yang diinginkan, hingga menjadi pahlawan dalam cerita superhero. Mari bagikan cerita fantasi kita agar tak menghilang dan tertelan masalah yang menumpuk dalam kepala. Aku akan memulai terlebih dahulu. Aku memiliki banyak cerita fantasi, sepertinya ini akan menjadi cerita berseri. Untuk cerita pertama, aku akan memilih fantasi romantis yang pernah bermunculan di kepalaku. Ingat, ini fantasi, jadi mungkin, atau pasti tak sesuai dengan realita yang ada. Jadi, lepaskan dulu logika dalam kepalamu, gunakan otak imajinasimu sebagai gantinya. Kau tentu pernah melakukannya ketika membayangkan pria, wanita, dan karakter tak nyata sebagai idolamu. Sudah cukup peringatan dan himbauannya, mari kita mulai. Aku memimpikan ini, jadi tak banyak hal yang kuingat, tetapi aku cukup mengingat dengan detail bagian terpentingnya. Aku berada di zaman menuju akhir dunia, ketika semua tempat tak lagi aman, penuh dengan reruntuhan, tak lagi ada tawa dan senyuman. Setiap orang yang berjalan pasti membawa senapan, tak tahu pasti siapa yang sedang bermusuhan, hanya percaya pada diri sendiri adalah satu-satunya pilihan. Mungkin kau tak menyadari, aku baru saja mengetikkan kalimat berima, sungguh hebat diriku bisa membuatnya. Hahaha. Aku mengikuti suatu kelompok relawan untuk menyerbu musuh yang tak ku ketahui. Walaupun rasa-rasanya aku bukan menjadi relawan dan lebih mirip kelinci percobaan. Kami berangkat ke daerah musuh menggunakan pesawat. Di pesawat itu, terdapat 2 pilot dan 10-an prajurit yang sedang berpakaian perang dan menyiapkan senjata yang akan digunakan. Saat kami mendekati daerah musuh yang berada di pegunungan, terdapat misil yang mengincar pesawat kami. Pesawat bermanuver untuk menghindari misil, tetapi salah satu misil berhasil mengenai mesin pesawat. Hal ini menyebabkan pesawat akan jatuh menabrak tebing-tebing pegunungan. Sebelum pesawat jatuh, kami bersiap untuk terjun dengan parasut untuk menyelamatkan diri. Kami semua telah bersiap dan siap terjun, kami baru menyadari bahwa salah satu pilot terluka parah dari ledakan misil sebelumnya. Separuh bagian tubuhnya terkena luka bakar, perutnya mengucur darah dari serpihan misil yang menancap. Namun, sang pilot memerintahkan kami untuk meninggalkan dia. Dia berkata, waktu tinggal sedikit sebelum tabrakan, ia bisa terjun pun tidak menjamin dia dapat tetap hidup. Tak ada waktu untuk berpikir, kami hanya bisa mengucapkan perpisahan dengan tatapan mata pada sang pilot yang terluka. Saat giliranku untuk terjun, aku menatapnya, dan dia tak lagi bergerak, wajahnya menunduk, dan tangannya tak lagi memegang lukanya. Aku memutuskan kembali untuk sekedar memberikan pelukan perpisahan. Pakaiannya penuh darah, kulitnya dingin, badannya lemas, dadanya tak lagi berdetak. Aku membisikkan kata-kata di telinga sang pilot. Terima kasih atas pengorbananmu, kau telah berjuang dengan baik. Aku harap kau bisa mendapatkan kebebasan yang selalu kita mimpikan di sana. Tak kusadari, air mata menetes dari mataku. Segala tekanan di dunia tanpa kebahagiaan, adu tembak tak berkesudahan. Sebutir peluru lebih berharga dari sebuah nyawa. Hidup tak lagi memiliki arti, tapi masih tak berani mencabut nyawa diri sendiri. Terkadang, harapan muncul ketika aku membaca buku lama yang menggambarkan indahnya dunia. Bangunan tegak berdiri, orang-orang bebas berjalan ke sana kemari, tak ada wajah muram, kejahatan dan keadilan menjadi kata yang masih memiliki makna.
Saat aku kembali melihat kenyataan di depan mataku, aku tak merasakan apa-apa. Aku sudah berada di titik di mana aku tak yakin aku akan senang ketika kemenangan ada di tangan. Ketika tersesat dalam pikiranku, tangan sang pilot membalas pelukanku, dadanya lambat laun berdetak kembali. Kau prajurit yang buruk, di saat perang, kau masih saja melanggar perintah komandanmu, akan tetapi kau manusia yang baik. Pelukan hangat yang telah lama tak pernah kurasakan, membuat badanku tersentak dan terkejut. Kau tak apa. Mengapa kau menangis? Kau takut terbang atau takut ikut perang? Maaf, aku tak memberikan peringatan, semangat, atau menenangkan kalian sebelum kita berangkat tadi. Kata sang pilot dengan wajah khawatir. Aku tak pernah melihat wajahnya dari dekat. Ternyata dia tak setua yang kupikirkan. Tak bisa kubayangkan apa yang telah dia alami sehingga dia bisa memimpin pasukan di usianya. Waktu berhenti ketika pria dan wanita bertatapan dan berbincang. Jadi, aku ingatkan sekali lagi untuk memastikan otak logikamu dan menyalakan otak imajinasimu. Mari kita lanjutkan kembali. Aku akan berbohong jika aku berkata, aku tak menangis karena perang tanpa akhir ini. Tetapi, aku juga akan berbohong jika aku tak bahagia menerima pelukan darimu. Aku memberikan jarak dengannya, menunduk, tak mampu lagi melihat matanya. Kami tak pernah dekat, tentu saja aku merasa canggung di situasi itu. Aku tak tahu apa yang dipikirkannya, pasti aneh rasanya ketika ada orang asing yang tiba-tiba memeluknya. Kemudian, sang pilot kembali berbicara. Sejenak, aku telah sampai di tempat yang mungkin orang dulu katakan sebagai akhirat. Lalu, aku mendengar suaramu, aku pun kembali ke tubuh ini, dan aku tak menyesalinya. Sayangnya, kita baru bisa berbicara di akhir nyawa kita. Memang aku tak menyesalinya, tapi aku menyesali kita tak berbicara lebih cepat. Tuhan memang tak pernah kehabisan akal untuk membuat kita menderita. Kami duduk memandang pemandangan luar pesawat yang beberapa detik lagi akan menabrak. Aku terbuyar dari lamunanku, lamunan karena situasi sialan yang merasa kematian berada sejengkal di depanku. Aku bergegas menarik tangan sang pilot. Kami melompat sedetik sebelum pesawat menabrak. Aku tak akan menyerah sekarang, persetan dengan kematian. Semoga kita bisa berbicara kembali. Itulah kata terakhirku pada sang pilot sebelum ledakan menghempaskan kami dan mimpiku pun berakhir. Mimpi yang berakhir bukan berarti fantasi itu berhenti atau tak akan berlanjut. Aku bisa melanjutkan cerita itu, entah mereka akan mendarat dengan selamat atau mati sekarat. Sekarang, ini giliranmu. Ceritakan cerita fantasimu.